Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di hari Minggu ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Demikian bunyinya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Topik minggu kita hari ini, saudara-saudaraku, adalah mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Kita diingatkan kembali, saudara-saudaraku, supaya kita ini benar-benar memperlihatkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan dan yang sudah diselamatkannya dan yang sudah dipulihkan dari keadaan kita, sama seperti Petrus. Sebagaimana kita tahu bahwa Petrus itu 3 kali menyangkal Yesus ketika Yesus berada di hadapan Pilatus, dan ketika dia menyangkal Yesus, dia tidak menyadari siapa dirinya sebenarnya. Nah, setelah Yesus bangkit dan dia masih bersama dengan murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga, Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Dia bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Hati Petrus, sikap Petrus, pendirian Petrus, dan kehidupan Petrus dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak memusuhi dia. Yesus tidak balas dendam ketika dia disangkal pada waktu itu. Tetapi Yesus tahu kelemahan dari Simon Petrus. Dia itu lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan pada waktu itu. Nah, sekarang Tuhan memulihkan keadaannya. Tuhan bertanya kepada dia, apakah dia benar-benar mengasihi Yesus itu. Nah, setelah itu kemudian Yesus menjawab dia, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus sebenarnya mempersiapkan dia menjadi seorang gembala yang memberitakan firman Tuhan, yang memberitakan juru selamat, yaitu Yesus, keselamatan itu kepada orang lain. Nah, setelah Petrus dipulihkan oleh Tuhan Yesus, dan setelah Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Nah, disinilah kita lihat sangat luar biasanya Petrus itu. Dia adalah seorang rasul yang sangat luar biasa, pemberani memberitakan Yesus yang disalibkan itu, yang telah bangkit dari antara orang mati,
untuk memberikan keselamatan. Nah, disinilah transformasi itu terjadi dalam diri seseorang itu dan juga dalam diri kita. Makanya kita diingatkan mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia. Hanya orang yang sudah mengalami transformasi itulah yang telah dipulihkan keadaannya, hatinya, pikirannya, sikapnya. Itulah orang-orang yang mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia. Mengasihi, mengikuti Yesus itu dengan setia berarti totalitas kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus sendiri. Tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi mengikuti Dia di dalam perjalanan kehidupan kita. Mengasihi Tuhan berarti kita melakukan perintahnya, kita menaati semua ketetapan Tuhan, dan kita hanya menyembah Dia, satu-satunya Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah memberikan kehidupan kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku, janganlah kita ingkar janji. Kita harus selalu tetap setia mengikuti Yesus dan selalu tetap setia untuk melakukan kehendak-Nya. Meskipun memang di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita di dunia ini, kita harus bekerja, kita harus menghadapi berbagai macam cobaan, dan kita juga harus menghadapi banyak pergumulan, ada beban, ada kesulitan, dan juga mungkin pikiran kita ini tergoda oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi percayalah saudaraku, ada Roh Kudus yang selalu tetap memberikan kekuatan kepada kita. Aminkan dulu kekuatan. Amin. Jangan pernah tinggalkan imanmu, tetapi marilah kita asah itu terus iman kita dengan mendengar merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Kita selalu tetap berdoa kepada Tuhan yang senantiasa mau mendengarkan doa kita dan menjawab doa-doa kita pada waktunya. Itulah tugas kita sebagai pengikut Yesus. Di minggu ini kita diingatkan, kita dikuatkan supaya kita mengasihi Dia, supaya kita mengikut Yesus itu dengan setia. Kesetiaan kita itu bisa luntur hanya oleh karena berbagai hal yang terjadi di sekitar kita, yang ada di dunia kita. Ketakutan lah, kegelisahan lah, kekhawatiran lah, ekonomi lah, anak-anak lah, keluarga lah, kemudian pekerjaan lah, masih banyak lagi hal yang membuat kesetiaan kita bisa goyah. Hampir kesetiaan kita itu bisa turun. Tapi disinilah kita, saudaraku, jangan pernah lupa. Yesus bertanya kepada Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apa jawab Petrus? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kemudian Yesus memberikan tugas kepada dia, gembalakanlah domba-dombaku. Ini adalah tugas kita, saudaraku. Ketika Yesus memulihkan keadaan kita, ketika Yesus mengangkat kita kembali dari keterpurukan, ada tugas kita, yaitu memberitakan kabar sukacita kepada orang lain. Kita ini dipakai oleh Tuhan, ya, untuk memberitakan itu. Itulah tandanya kita sudah bertransformasi. Kita mengandalkan iman, kita memiliki pikiran yang positif, kita memiliki hati yang tulus, kemudian kita mau memberi dengan lebih kepada orang lain, dan masih banyak lagi tugas-tugas kita yang harus kita laksanakan. Hati kita, pikiran kita, sikap kita, perilaku kita sudah menjadi milik Yesus Kristus. Itulah tandanya kita ini mengasihi Dia. Itulah tandanya kita ini mengikut Dia dengan setia. Kita tidak lari ke kiri, ke kanan, tetapi kita percaya, sama seperti Abraham ketika Tuhan memerintahkan dia supaya dia keluar dari zona nyaman kehidupannya, pergi ke suatu negeri yang tidak tahu dia sama sekali kemana. Dia dengan iman yang teguh mau melaksanakan perintah Tuhan itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang diperintahkan Tuhan itu pasti selalu yang baik, selalu akan ada kehidupan. Itulah kita, saudara-saudaraku, jangan pernah ganggu, ya, jangan pernah merasa gelisah. Apakah Tuhan ini baik? Apakah Tuhan ini mendengarkan doaku? Apakah Tuhan ini peduli kepada saya? Jangan pernah. Mari kita beriman, melangkah dengan pasti. Karena semua janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini, janji-janji Tuhan pasti akan digenapi. Karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Pengasih. Dia adalah Allah yang setia, dan Dia tidak mau, Dia tidak mau ingkar janji. Itulah kesetiaan Dia yang sangat luar biasa yang menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita selalu tetap berserah diri hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya kita mau mengasihi Dia, supaya kita tetap setia hanya kepada Dia dalam perjalanan kehidupan kita
Meskipun sekali lagi sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, banyak hal di sekitar kita, kiri kanan muka belakang, yang mencoba menyeret kita jauh dari iman kita. Jangan, tapi mari kita melangkah seperti Abraham itu melangkah dengan pasti mengikuti arahan Tuhan, tuntunan Tuhan, kasih pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Akhirnya dia menjadi bapa orang percaya, dan janji itu, saudaraku, juga berlaku untuk kita. Jangan hanya diri kita yang kita lihat, tapi marilah kita pandang bahwa ada Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita, dan ada Roh Kudus yang membimbing, yang menyertai, yang menuntun kehidupan kita. Buka hatimu, ya, buka hatimu dikuasai oleh Roh Kudus. Dengarkan suara Roh Kudus, ya, dengarkan perintah Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Jangan malas, dan selalulah tetap, berkali-kali saya katakan, untuk mengandalkan iman dalam perjalanan kehidupan. Meskipun memang kita harus berjuang di dunia ini, ya, untuk mencari nafkah, untuk bekerja, untuk sekolah, dan yang lain-lain. Tetapi di tengah-tengah perjuangan kita itu ada Tuhan yang memberikan kepada kita jalan yang baik, jalan keluar ketika kita menghadapi, merasakan jalan kita buntu, dan juga memberikan kepada kita solusi ketika kita menghadapi banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Selamat untuk mengikuti Yesus, untuk mengasihi Yesus, sama seperti kata-kata Yesus kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, mari kita ikut dia, karena Tuhan itu pasti akan membawa kita ke kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami mengasihi Tuhan, mengikut Engkau dengan setia dalam perjalanan kehidupan kami. Karena Tuhan sudah lebih dahulu setia menebus kami, mengampuni kami, membawa kami kepada kehidupan. Tuhan, kuatkan kami, karena kami Tuhan kadang-kadang lemah melangkah untuk mengikut Yesus karena berbagai godaan yang ada di sekitar kami. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk mengikuti Yesus dengan setia. Berkati kami, jemaat-Mu juga berkati Tuhan dimanapun mereka berada. Dan Tuhanlah yang menjaga, memelihara kehidupan mereka. Besok dan 1 minggu ke depan, biarlah tangan pengasihan-Mu menyertai kami. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan dan kesehatan. Yang lemah, yang ada beban berat, dan juga pergumulan atau masalah, Tuhan angkat itu, Tuhan gantikan dengan penuh sukacita. Biarlah kami setia mengasihi-Mu dan selalu tetap mengikuti Yesus di dalam perjalanan kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian renungan kita di hari Minggu ini, saudaraku. Marilah kita selalu tetap mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia. Dan besok, 1 minggu ke depan, Tuhan Yesus selalu tetap bersama kita, apapun aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita, hingga selalu bersyukur. Syukuri hari ini, esok akan lebih baik lagi. Salam, Horas.